Halo semua, kembali lagi di podcast Bahasa Indonesia bersama Windah. Podcast ini bisa didengarkan di Spotify, Apple Podcast, YouTube, dan masih banyak platform lainnya. Sebelum kita mulai episode ini, aku mau mengucapkan terima kasih kepada Eriko, Alisa, dan Bill karena sudah mendukung podcast ini dengan menjadi teman Windah di Patreon. Semoga podcast ini bisa membantu kalian belajar bahasa Indonesia ya. Nah, di episode ini kita akan membahas kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Yang mana ya yang lebih baik? Kendaraan umum adalah kendaraan atau transportasi yang bisa digunakan oleh siapa saja. Nah, untuk menggunakan kendaraan umum, kita harus membayar uang. Jadi, ada biaya untuk menggunakan kendaraan umum. Contoh kendaraan umum adalah bus, kereta api, kapal feri, pesawat, dan angkot. Angkot adalah salah satu kendaraan umum yang paling banyak di Indonesia. Angkot adalah singkatan dari angkutan kota. Angkot mirip dengan bus, tapi lebih kecil. Hanya bisa membawa sekitar 10-15 orang. Jarak yang dilewati oleh angkot juga biasanya lebih dekat daripada bus. Kalau kalian penasaran tentang angkot, coba dengarkan episode podcast ini tentang angkot. Kalau begitu, bagaimana dengan kendaraan pribadi? Kendaraan pribadi adalah kendaraan milik pribadi, milik sendiri. Contohnya seperti sepeda motor yang juga bisa disebut motor, dan mobil. Kalau ditanya lebih suka kendaraan umum atau kendaraan pribadi, mungkin aku sedikit lebih suka kendaraan umum. Yang pertama karena kendaraan umum biasanya murah. Aku paling sering naik angkot. Biasanya naik angkot biayanya hanya Rp3.000 untuk perjalanan dari rumah sampai ke kampusku. Nah, aku juga suka naik kendaraan umum karena bisa santai-santai di jalan. Sambil di perjalanan, aku bisa menikmati angin dan pemandangan gunung. Kalau gunungnya tidak tertutup bangunan-bangunan. Atau aku juga bisa sambil mendengarkan musik waktu naik bus atau kereta api. Selain itu, naik kendaraan umum berarti kita juga menjaga lingkungan. Kalau kita memilih naik kendaraan umum dan tidak menggunakan kendaraan pribadi, berarti kita mengurangi kendaraan yang ada di jalan. Kalau kendaraannya tidak banyak, berarti kita juga bisa mengurangi kemacetan dan polusi udara. Dengan mengurangi kendaraan di jalan, kita bisa menjaga udara kita tetap bersih. Sayangnya, kendaraan umum biasanya jamnya terbatas. Contohnya, angkot di Salatiga hanya ada sampai jam 6 sore.
Itulah salah satu kekurangan kendaraan umum. Kita tidak bisa kemana saja dan kapan saja kita mau dengan mudah. Kalau naik kendaraan pribadi kan kita bisa kemana saja dan kapan saja kita mau. Selain itu, kendaraan umum juga tidak senyaman kendaraan pribadi. Kadang bisa ramai sekali. Karena terlalu banyak orang, rasanya kurang nyaman. Rasanya panas. Dan kita juga harus berhati-hati menjaga barang bawaan. Jangan sampai ada yang ketinggalan atau bahkan dicuri. Kalau barangnya ketinggalan, kemungkinan besar sulit untuk ditemukan kembali. Karena itu, kendaraan umum tidak senyaman kendaraan pribadi. Selain itu, mungkin tidak sebersih kendaraan pribadi. Aku adalah tipe orang yang suka kebersihan. Jadi kalau di kendaraan umum, aku biasanya menjaga posisi dudukku supaya rambutku tidak terkena kursi di angkot atau bus. Nah, karena kendaraan umum itu tidak sebersih kendaraan pribadi, mungkin banyak orang lebih suka naik kendaraan pribadi. Waktu jalan-jalan dengan orang tuaku juga lebih nyaman naik mobil. Kalau sendiri sih, aku lebih suka naik kendaraan umum saja. Bagaimana dengan para pendengar? Yang mana yang lebih kalian suka? Kendaraan umum atau kendaraan pribadi? Apa kendaraan yang paling sering kalian gunakan? Kirimkan ceritamu ke podcastbahasaindonesia@gmail.com ya. Atau jawab pertanyaan kalau kalian mendengarkan podcast ini melalui Spotify. Episode kali ini sampai di sini. Semoga kalian banyak belajar hal baru tentang bahasa Indonesia dan kendaraan di Indonesia. Jangan lupa dukung podcast ini ya dengan menjadi teman Windah di Patreon dan dapatkan transkrip untuk semua episode. Atau bisa juga dukung podcast ini dengan membagikannya di media sosial dan memberikan penilaian di Apple Podcast dan Spotify. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah!